mengajarkan apa sih materi yang akan dibawakan hari ini? Materi yang akan dibawakan hari ini adalah kita keagamaan hayati. Ya, Pak. Jadi kita akan membahas tentang keagamaan hayati, tapi lebih fokusnya di bioma, di sebaran flora fauna, terus di bioma serta sebaran flora dunia. Sekolah udah dibahas dong pastinya, udah belum? Atau kita recall sedikit lah? Atau mungkin ada kan persiapan untuk ujian juga di WK atau di buah hati, terus di rumah tadi kita review. Jadi hari ini kita akan bahas tentang faktor persebaran flora fauna, jenis dan karakteristik bioma di dunia, dan juga sebaran flora fauna yang ada di dunia. Kalau yang di Indonesia kan minggu lalu udah tuh sama Kak Septi tuh, yang mana terbagi atas 3 apa aja sih kan? Sebaran flora fauna di Indonesia ada 3 zona apa? Asiatis, peralihan, dan juga Australia. Oke. Tapi kalau di dunia nanti ada yang Asiatisnya ada, cuma kita akan lebih luas lagi pastinya. Nah sekarang kita bicara tentang yang pertama sebaran flora fauna. Pertanyaannya kan kenapa gitu? Kenapa bisa berbeda? Misalnya kita bisa menjumpai apa namanya kelapa di pantai banyak gitu kan. Sedangkan di daerah dataran tinggi atau mungkin daerah perkotaan jarang ditemukan kelapa, atau mungkin daerah gurun ciri khasnya adalah tanaman-tanaman palem. Tapi kenapa tidak bisa dijumpai tanaman-tanaman seperti yang kayak di Kalimantan di daerah gurun misalnya? Nah, kita bicara masalah faktor persebaran. Sini, faktor persebaran. Artinya kalau kita bicara faktor persebaran kan apa yang membuat hewan-hewan flora fauna itu tersebar? Yang sifatnya pastinya tidak merata. Ada berapa faktor? Ada ingat nggak? Di sekolah mungkin udah dibahas. Ada 3 atau 4? Kalau 3 apa aja ya kan? Berapa faktor? 4 faktor. Jadi ada 4 faktor persebaran flora fauna. 4 faktor itu apa aja? Yang pertama adalah faktor klimatik. Yang kedua ada faktor edafik, ada faktor biotik, dan yang terakhir adalah faktor apa? Fisiografis. Oke, jadi ini 4 faktor persebaran. Faktor yang pertama adalah faktor klimatik. Apa sih klimatik? Jadi kalau kita bicara klimatik, dia lebih kaitannya lebih ke masalah iklim. Kalau kaitannya iklim, nanti di sini kaitannya adalah suhu, tekanan, kelembaban udara, curah hujan itu sangat berpengaruh terhadap sebaran. Misal, kalau kemarin kita bahas di yang pertama kan kita lihat bahwa Indonesia kan wilayah barat, wilayah tengah dan timur itu karakteristiknya berbeda. Artinya berbeda, kita bisa menjumpai banyak hutan-hutan lebat itu di wilayah barat, dan kita bisa menjumpai savana atau padang rumput yang cukup luas di wilayah Nusa Tenggara yang berada di wilayah tengah. Nah pertanyaannya kan di Indonesia iklimnya sama nih tropis, tapi kenapa di sini hutannya lebat, tapi di sini hutannya lebih ke rumput, ya padang rumput. Nah salah satu faktornya kalau kita ikut lagi materi kelas 10 tentang iklim, di sini di barat ada namanya iklim menurut Open dia AF tipenya, di tengah namanya AM, sedangkan di timur nanti ada AF, AM, yaitu
Sini AW. Nanti ada namanya AM, tapi bukan di timur nih. Kalau kita bilang AM AW nanti kaitannya lebih ke curah hujannya. AM itu adalah curah hujannya basah atau lebat atau tinggi curah hujannya. Kalau kita bicara AM nanti maksudnya adalah dia sedang. Sedangkan kalau kita bicara AW curah hujannya sedikit. Yang mana Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian tengah yang padang rumput ini dia tipe curah hujannya adalah AW, sehingga tanaman yang ada di sana terbatas berbeda dengan tanaman yang ada di wilayah barat yang tipenya dia adalah AM. Nah faktornya adalah di sini curah hujan. Faktor curah hujan jadi sangat berpengaruh, termasuk kaitannya di sini juga Indonesia yang tropis, di sini sinar matahari. Sinar matahari yang ada di wilayah tropis selama 12 jam, kurang lebih 12 jam itu sangat berpengaruh terhadap seberapa banyak atau sedikitnya tanaman di wilayah tersebut. Itu dari segi klimatik, iklim. Nah, yang kedua dari segi edafik. Edafik adalah kita bicara masalah apa? Tanah. Tanah yang berpengaruh adalah bagaimana kadar unsur haranya tanah, bagaimana tingkat keasaman tanah, bagaimana jenisnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana porositas, tingkat daya serat atau permeabilitas, daya simpan airnya itu berpengaruh banget terhadap jenis tanah. Misalnya kayak nanti kalau kita bahas di masalah bioma, ada bioma gurun, ciri khasnya adalah kaktus gitu-gitu kan, palem atau mungkin pohon-pohon apa kurma. Nah kenapa demikian? Dia pasti mengikuti kondisi tanah itu di situ bagaimana, tanah yang berpasir dan lain sebagainya, curah hujannya yang sedikit, sinar matahari yang cukup ekstrim. Itu ngaruh tuh sana tanah. Jadi nanti kalau di soal ada kaitan tentang tanah, bagaimana tingkat keasaman, jenis dan lain sebagainya, dan pilihannya pasti faktornya adalah edafik. Oke, yang ketiga adalah makhluk hidup. Makhluk hidup atau biotik. Di sini makhluk itu bisa manusia, bisa hewan. Misal, apel itu bukan tanaman asli Indonesia. Kan dia tanaman asli berasal dari Amerika Latin, Amerika Selatan. Nah, pertanyaannya kenapa dia ada di Indonesia dan tumbuh subur misalnya di Malang, Pasuruan, lereng Gunung Arjuna itu banyak banget apel. Nah karena pada zaman dulu ternyata ada orang yang membawa apel dari sana ke Indonesia lalu dikembangbiakan dan cocok. Nah pertanyaannya kan apa faktornya? Jelas satu faktor biotik itu, atau mungkin ada hewan makan apa di mana bijinya jatuh akhirnya dia tumbuh bisa sama. Contoh kemarin lagi ini di aku sekolah lagi nanam sayur-sayur gitu. Ternyata di tengah-tengah sayuran ada pohon kelengkeng. Pertanyaan anak-anak mana kelengkeng pak gitu kan? Nah ternyata kita kalau habis makan MBG itu kita main lempar-lemparan aja nongkrong sambil makan lempar. Ternyata kelengkengnya nunggu dan cukup banyak. Ada 3-4 biji tuh. Ya udah saya pelihara jadinya. Walaupun kata teman-teman agak susah untuk berbuah kalau kelengkeng dari biji. Tapi pertanyaannya kayak ini kayak bodo amat gitu. Yang penting berhasil nunggu itu udah effort, udah awal ini banget. Keren banget gitu kan. Nah pertanyaannya tadi adalah apa faktornya ada kelengkeng di SMA 11 Depok? Ya faktornya adalah biotik, makhluk hidup kita yang membawa dengan lempar biji. Oke, yang terakhir adalah fisioterapis. Fisioterapis itu bicara tentang ketinggian tempat, tinggian tempat atau relief itu juga bisa relief. Nah kalau di kelas 10 lagi kita ingat ada namanya iklim Junghun, yang mana iklim Junghun dia membagi iklim berdasarkan ketinggian, ada zona panas, zona sedang, zona sejuk, ya, dan zona dingin. Yang mana setiap zona memiliki tanaman yang berbeda. Contoh kayak misalnya di zona panas daerah pantai, tanamannya pasti lebih dominan kayak kelapa gitu kan, atau mungkin jagung, tebu itu lebih dominan ada di zona panas. Sedangkan di zona sedang mungkin larinya ke bisa kayak jeruk atau mungkin kopi gitu-gitu bisa tuh. Sejuk, sedang, teh. Lalu daerah dingin biasanya sedikit tanaman budidaya, lebih banyak yang pohon-pohon
gitu kan, yang mana dia tidak bisa ditemui di wilayah kurang dari itu. Nah pertanyaannya apa faktornya adalah geografis. Ternyata suhu, ketinggian tempat itu juga berpengaruh terhadap sebaran jenis tanaman yang ada di dunia. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa berbeda-beda tanaman, kenapa di sini ada ini, di situ ada itu gitu kan, tinggal kita lihat aja apa faktornya. Apakah klimatik, edatik, biotik, atau fisiografis yang menjadi faktor di kasus yang kamu temui di lapangan misalnya. Oke, saya kira pertanyaannya. Oke, di Sudirman keluar nggak dari soal kayak gitu? Keluar, bisa aja kok. Bisa aman. Syukurlah kalau bisa aman. Jadi gitu aja, klimatik, edatik, biotik, dan fisiografis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke bioma. Bioma. Apa itu bioma? Oke. Atau mungkin ada yang masih ingat apa bioma? Apa jenisnya? Secara pengertian bioma adalah kondisi geografis, yang khas. Nah, yang khas di sini adalah apa yang khas? Yang khas ini adalah tanaman, hewan, serta ekosistem. Ekosistem lainnya di suatu wilayah. Oke, jadi bioma adalah kita bicara kondisi geografis yang khas. Yang khasnya adalah kita bicara tanaman, hewan, ekosistem lainnya di suatu wilayah. Nah, kalau kita bicara masalah bioma di dunia atau di Indonesia dulu lah kita bagi. Di Indonesia kita memiliki tiga jenis bioma. Bioma di Indonesia. Oke, apa aja ada bioma di Indonesia? Mungkin kamu juga sudah pernah dengar. Yang pertama adalah kita tahu Indonesia punya ada hutan, hujan, tropis. Hutan dan tropis dengan ciri khas yang cukup menjadi pembeda lah modelnya. Karena dia akan berbeda dengan jenis bioma di Indonesia yang lain. Pertama, kalau kita bicara hutan dan tropis, di sini tanamannya sangat heterogen. Heterogen yang dimaksud adalah sangat beragam. Sangat beragam. Sebarannya di mana? Sebarannya berada di wilayah Sumatera, Jawa sebagian, Jawa Barat, atau Kalimantan dan juga Papua. Itu adalah sebaran hutan hujan tropis yang ada di Indonesia dengan ciri khas tanaman yang sangat beragam heterogen. Lalu di sini curah hujannya juga cukup besar. Karena dia cukup besar sehingga wilayahnya di sana cukup lembab. Nah, curah hujan tinggi, kondisinya lembab, itu juga dipengaruhi oleh faktor heterogen tanaman tadi. Artinya di sini tanaman heterogen itu adalah dia tanamannya cukup besar dan dia berkanopi. Kanopi itu seperti menutupi seluruh bagian permukaan hutan. Nah, ketika dia menutupi sebagian kawasan hutan, nah ketika hujannya besar, ya dia kan tambah basah ya sih. Ditambah lagi kanopi ini membuat sinar matahari itu sulit masuk. Walaupun dari wilayah tropis matahari ada, dia berkanopi dan dia menjadi sulit masuk dan menjadikan wilayah tersebut menjadi lebih lembab atau sangat lembab. Karena kelembaban tadi menyebabkan keanekaragaman hayati juga semakin cukup banyak dari segi lumut, dari segi hewan segala macam itu cukup besar. Faktornya apa? Faktor yang identik adalah ini adalah curah hujan tadi kan. Dari sini kalau kita bicara tipenya ada tipe AF.
apa? Hutan gugur, atau kalau di Indonesia lebih kaitan lebih ke hutan musim atau musim tropis. Yang mana di hutan musim tropis ini berbeda dengan yang ada di wilayah hutan hujan. Yang pertama adalah tanaman di sini dia homogen. Homogen adalah dia tanamannya terbatas satu jenis. Kenapa dia bisa terbatas satu jenis tadi? Karena curah hujan di sini tidak stabil, ya. Tidak rata. Jadi tidak seimbang antara panas, basah dan panasnya. Nah, dampaknya apa? Karena kalau kita bicara di tropis kan matahari full terus, otomatis penguapannya selalu besar. Dan gimana cara dia bertahan kalau penguapannya besar tapi kondisinya kering, tidak ada hujan? Di sini identiknya sama kayak hutan gugur tadi yang kamu bilang. Di sini dia contoh tanamannya adalah meranggas. Apa itu meranggas? Meranggas adalah ketika dia menggugurkan daun ketika musim kemarau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia biar menjaga kelembaban tadi. Misal contoh gambarnya kayak gini. Misalnya pohon, pohon besar. Teman-teman, matahari selalu menyinari si pohon ini karena kita bicara tropis tadi ya. Matahari 24 jam. 12 jam sorry. Matahari 12 jam. Nah, ketika matahari menyinari tanaman ini, dia akan melakukan proses penguapan. Penguapan dari pohon namanya transpirasi. Oke, ketika dia menguap, otomatis kan unsur airnya akan hilang. Nah, di sini panasnya full, tapi airnya sedikit. Otomatis kan dia akan kekeringan atau akan kehausan kalau kita bicara manusia lah ya, kalau gitu. Nah, cara dia beradaptasi adalah dia menggugurkan daunnya. Jadi daunnya dirontokin sama dia. Jadi kita melihat kayak terkesan dia mati. Padahal itu tidak, tapi dia sedang menjaga agar kelembabannya atau transpirasinya jadi lebih minim. Nah, lalu daun-daunnya jatuh, dia akan menutupi sebagian besar wilayah dasarnya. Nah, itu juga menahan dari penguapan dari tanah, sehingga air yang akan keluar dari tanah dia akan terputus oleh si daun yang jatuh atau menutupi lantainya, sehingga kelembaban di sini tetap terjaga dengan cukup. Nah, nanti ketika musim hujan dia akan kembali hijau lagi karena sudah dapat suplai air yang besar gitu. Nah, jadi ya itu siklusnya dia untuk menjaga agar kondisinya tetap dalam bagus lah model gitu. Nah, contohnya adalah di sini kalau sering di Jawa Tengah tuh jati itu adalah contoh pohon hutan musim atau ketapang ya. Kalau jati kan biasanya daunnya dimanfaatkan untuk apa? Bungkus makan tuh bisa di Jawa Tengah tuh bisa namanya kayak gitu. Dari daerah Cirebon, dari daerah Pekalongan gitu. Menggunakan daun jati untuk makan. Nah, itu ciri khas dari si hutan musim. Dan yang ketiga di Indonesia dijumpai adalah savana tropis. Apa itu savana? Savana adalah padang rumput ya, padang rumput yang diselingi pohon besar. Selingi pohon berbanyak. Nah, kenapa dia dominannya adalah padang rumput atau rumput dan sedikit pohon? Karena balik lagi ke awal, curah hujan di wilayah savana tropis rendah, sehingga tanaman yang bisa tumbuh dan yang bagus di sana adanya pada rumput. Nah, sebarannya di mana? Di wilayah Nusa Tenggara. Sedangkan kalau kita bicara hutan musim ini lebih ke Jawa Tengah, Timur, Bali dan juga Sulawesi. Kita banyak menjumpai hutan musim. Sedangkan kalau kita bicara savana tropis banyak dijumpai di Nusa Tenggara. Mana ciri khasnya adalah padang rumput diselingi oleh pohon. Dasarnya adalah faktor pendorongnya. Pertama adalah curah hujan, jadi klimatik itu sangat berpengaruh. Nah, itu di Indonesia memiliki tiga jenis bioma itu di Indonesia. Tapi kalau kita bicara di dunia akan lebih banyak lagi pastinya. Ditambah misalnya kalau kita bicara di dunia, ini di Indo dan saya di
di dunia ada yang namanya tentang gurun. Ya kan ciri khas gurun kan juga berbeda. Apa ciri khas gurun? Dia ya pasir, dominan tanahnya adalah pasir ya. Tanah yang berpasir apa lagi? Curah hujannya rendah ya. Curah hujannya sangat rendah. Lalu sinar mataharinya full ya. Sinar mataharinya cukup maksimal. Lalu di daerah gurun juga suhu antara siang dan malam cukup berbeda. Siang dia panas, sedangkan malam dia cukup dingin, suhunya rendah. Nah, akhirnya tanaman yang di sana pun juga karakteristiknya berbeda. Dia lebih didominasi oleh tanaman-tanaman palem ya, atau kelapa yang memiliki akarnya dalam, atau kaktus ini juga, atau hewan-hewan tanaman-tanaman berduri atau tanaman-tanaman yang memiliki apa namanya tekstur lilin di badannya kayak kaktus misalnya. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah tadi menjaga kelembaban tadi kan, atau menjaga panas tadi biar penguapan tidak begitu maksimal. Nah faktornya apalagi tadi? Faktornya kalau kita bicara masalah siang malam yang berbeda, itu bicara masalah klimatik. Kita bicara tanah yang berpasir, kita bicara masalah edaphic ya. Lalu salah satu faktornya adalah kita bicara juga masalah pastinya letak lintang. Itu juga sangat berpengaruh terhadap persebaran. Ada gurun, yang kelima nanti ada apa lagi? Lima apa? Ada tundra ya, ada taiga. Tundra itu adalah dominannya adalah wilayah es, yang mana disertai oleh rumput atau lumut ya, dominannya adalah seperti itu. Lalu apa perbedaannya dengan si taiga? Dia sama-sama di daerah yang hampir berbatasan dengan kutub. Kalau di taiga dia tanamannya namanya kalau kita sebut namanya konifer atau tanaman berdaun jarum. Contohnya kayak kalau di Indonesia ada jenis tanaman ini di wilayah tinggi apa? Pinus, cemara itu termasuk dalam contoh tanaman bioma taiga. Atau kalau kamu pernah nonton kayak film-film Netflix yang scene-nya ada di kutub, biasanya kan ada salah satu tempat yang di sini full es, tapi di sini tiba-tiba ada tanaman-tanaman yang ini ya, jauh-jauh gitu kan. Itu adalah bioma taiga. Konifer berdaun jarum. Lalu ada lagi bioma gurun ya, gugur. Bioma gugur. Sebenarnya karakteristiknya hampir sama kayak si hutan musim, cuma yang membedakan dia adalah letak lintangnya berada di daerah subtropis yang mana memiliki 4 musim. Tapi dari segi karakteristik seperti merangkas segala macam itu hampir sama. Tapi nanti dia maksudnya kan ketika musim gugur dia rontok, tapi ketika musim semi dia mulai mekar. Contohnya kalau di ini sakura ya. Sakura itu termasuk ke dalam contoh bioma gurun. Tuh apa adanya di dulu. Ya. Oke, gurun, bioma taiga, tundra. Oke, kemudian ada pertanyaan terkait dengan jenis bioma: hutan hujan, hutan musim, savana tropis, gurun, tundra, taiga, dan gugur. Jelas? Serius nih? Aman? Oke, kalau aman kita main game sedikit untuk refleksi. Gamesnya seperti apa? Jadi gamesnya adalah di sini ada sebuah kertas. Jadi kalau kamu tahu game saya zaman dulu tuh kayak game Bulaga gitu ya. Game Bulaga atau apa ya? Tebak kata misalnya. Aku ngasih bioma ini, aku megang ini nih. Lalu aku bikin pertanyaan misalnya kayak jawabannya yang iya atau tidak. Ya atau tidak itu misalnya kayak apakah ada di Indonesia? Nanti kamu jawabnya ya atau tidak gitu kan. Ya.
dia pohonnya berdaun jarum? Berdaun jarum? Bisa jadi misalnya gitu. Apakah dia berakar panjang? Oh iya, berarti jawab oke, gurun. Ah benar. Jadi mungkin kamu bisa kasih 3 pertanyaan. Nanti setelah 3 pertanyaan, keempatnya baru jawab. Apakah itu bioma apa? Oke? Jelas? Jelas. Oke, siapa dulu? Silakan. Iya, ganti dulu Pak. Oke, boleh maju ke depan. Oke, boleh. Nanti kamu kasih pertanyaan ke teman. Jadi kamu nanya ke teman, kira-kira ini tentang apa? Tapi teman-teman nanti jawabnya iya atau tidak aja. Oke, ini jenis utara nih. Ya. Nah, kamu kasih pertanyaan ke teman-teman. Ayo. Untuk teman lagi ini. Jawabannya. Kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Cluenya. Ya. Contoh kayak tadi misalnya kan dulu nih. Itu loh. Ya, saya kasih ciri-ciri misalnya apakah ada di Indonesia gitu kan. Nanti kan kamu jawab tidak. Nanti kalau tidak, kamu cari lagi sampai 3 pertanyaan baru kamu jawab. Oke, ini pertanyaan ini jawabannya ada. Iya. Apakah ada di Indonesia? Ada. Pertanyaan kedua. Terus apakah sering hujan? Apakah sering hujan? Ya. Oh, situ apakah ada hewan? Apa sih? Ada. Oke, apa jenis hutannya? Hutan hujan. Ada. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ayo. Siapa? Dia. Semoga yang terakhir gampang. Boleh lanjut nggak? Boleh. Tahan dulu. Boleh nih. Oke. Nggak ada di Indonesia ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi luar. Ya. Ada di Indo. Ada. Ada di Indo ada. Serius? Serius ada. Ada. Tanamannya apa tanamannya? Sebenarnya gimana ya? Karakter tanamannya apa? Berjarum. Lah. Sejarah enggak? Geografi. Di Indonesia. Ada. Berjalan tidak. Sekali lagi ya pertanyaan satu lagi. Itu. Curah hujannya tinggi rendah atas. Enggak, itu tahu yang lain curah hujannya Oh iya, curah hujannya apa? Menurut itu tiga kok. Tadi kan nanti tinggal jawab ya atau tidak. Apa curah hujannya? tinggi. Lah. Tidak. Oke, apa? Curah hujan tidak tinggi, tidak berdaun jarum, ada di Indonesia. Wah, nanti kamu tanya itu kan? Serius baca. Apa sih? Itu kerja. Bentar musim. Bukan musim jawabannya. Ah. Salah, karena kita bicara adalah sini savana tropis. Harusnya kalau kita udah mengarah ke Indonesia, tinggal kamu cari kan, apakah dia merangkas? Tidak. Oke, kalau nggak merangkas, ada di Indonesia, bukan hujan tidak keluar, ya pasti jawabannya adalah Ya. apakah dia rumput? Ya. Jawabannya. Oke, terakhir. Kayaknya gue tahu juga berapa. Tidak semua deh. Oke. Terakhir nih. Tumbuhannya berdaun jarum. Nah, Jadi dong bohong. Jadi curah hujannya tinggi. Enggak. Oke. enggak, satu lagi. Berdaun jarum tidak, curah hujannya tinggi tidak, Di Indo mah. Enggak. tidak. Tidak di Indo. Nggak di Indo. Gugur. Ah, Apa sih? turun dia deh. Enggak. Oh iya. Curah hujannya tidak. Oh iya, Curah hujannya bener. tidak. Bener ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Apa sih? satu kayak apa ya? Stepa.
Stepa itu adalah padang rumput yang luas. Dan di sini dia berada di wilayah lintang sedang. Ya, berada di wilayah Amerika Selatan, Amerika Utara. Namanya adalah biasanya rai stepa. Jadi bedanya apa antara stepa sama savana? Savana masih dijumpai pohon. Sedangkan kalau kita bicara di stepa, dia pada rumput cukup luas. Jadi inilah kita bicara tentang si bioma. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, savana tropis, gurun, gugur, taiga, tundra, dan juga stepa. Itu bedanya cuma savana ada pohonnya. Ada pohon, betul. Memang ada. Tidak ada. Dan dia biasanya dijumpai di lintang sedang. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan bioma. Tidak ada? Aman? Jelas? Oke, kalau jelas kita masuk yang terakhir tentang sebaran para di dunia. Kalau kemarin yang tadi kita bahas di awal di Indonesia kan kita agak sedikit ada wilayah Asiatis, wilayah peralihan, dan wilayah Australis. Ada 3 wilayah nih. Peralihan, Asiatis, dan Australis. Apa yang mati dulu itu? Apa? Nah, kalau di dunia sebarannya berbeda lagi. Yang mana kita bicara berdasarkan region wilayah. Nanti di sini yang pertama wilayah benua Amerika Utara ya. Benua Amerika itu adalah Amerika Utara, namanya adalah Nearktik. Ini ya biomanya. Sorry, bukan bioma. Nama zona sebarannya. Yang kedua Amerika Selatan. Oke, itu neotropik. Yang ketiga ada wilayah Eropa, Palearktik. Yang keempat ada wilayah Asia. Itu maksudnya Oriental ya, Oriental atau Asiatis itu sama juga. Yang kelima ada Afrika. Namanya adalah Ethiopia. Yang keenam adalah Australia, yaitu adalah Australia. Oke. Jadi inilah zona yang ada di dunia. Nearktik, neotropik, Palearktik, Asiatis, Oriental, Ethiopia, dan juga Australis. Nah, Indonesia sendiri memiliki 2 wilayah. Indonesia itu ada yang di Asiatis dan juga ada yang di Australis. Bahkan ada 3 yang mana di peralihan. Sehingga ciri khasnya, jadi kayak kenapa Indonesia cukup kaya akan flora fauna? Yang pertama adalah kita berasal dari 2 wilayah yang berbeda nih kaitannya. Ditambah lagi dengan bagaimana unsur klimatik, edafik, dan geografi Indonesia yang cukup keren, sehingga itu menjadi salah satu faktor penambah keanekaragaman hayati flora yang ada di Indonesia. Nah, untuk jenisnya, kalau kita bicara jenis tanaman, jenis hewan, tanaman dan sebagainya pasti akan berbeda. Kenapa demikian? Karena dari posisi iklim ini juga sangat berbeda ya. Kayak kita bisa lihat wilayah Amerika Utara dengan wilayah Eropa, dia hampir sama karena wilayahnya iklimnya sedang sampai ke iklim dingin. Yang mana jenis hewannya pastinya adalah hewan-hewan dengan ciri khas daerah perkutupan ya sih. Misalnya berbulu tebal kayak misalnya bison itu betul. Bison misalnya, bison terus ada apa lagi? Ada panda. Misal kalau kita di Palearktik, di sini kita bicara Palearktik, Eropa ada panda. Apalagi ya hewan-hewan ada panda, ada Bison. beruang ya, beruang kutub, Kambing. ada misalnya kita bicara ada apa namanya? Kambing gunung itu lebih ke gurun nggak sih ya? Enggak ya, yang sampai nanjak ke gitu. Iya sih. Atau apa yak ya? Bison yak itu kayak
Yang itu yang kayak di ini ya, sih yang kayak di Himalaya itu yang Dia awalnya ini kan Bigfoot. monster. Ya gitu ya. Jadi hewan-hewan yang berbulu tebal. Iya. Ciri khasnya apa? Karena dia atau kayak serigala ya, serigala. Atau kalau anjing kayak anjing Siberia Husky gitu-gitu modelnya dia hewan-hewan dengan ciri khas kutub karena memiliki bulu tebal karena posisinya dingin. Kalau Amerika Utara misalnya Bison, Bison lalu ada lagi yang makan tangkai deh, Gabak dong makan bangkai. yang ditutup apa namanya? Betul. Coba kita lihat. Hah? Kambing ada kambing. Kambing kutub. Kutub ada soal. Atau kita lihat dulu deh. Asiatis misalnya. Asiatis yang gampang kita lihat adalah harimau ya. Harimau atau kalau kita bicara mamalia besar yang menyusui bisa harimau, ada gajah, Tidak. ada jerapah lebih ke Ethiopia, jerapah, zebra atau kalau kita lihat film Lion King kan gitu ya, Oh. zebra atau singa, Lebih hutan. cita. Kalau di sini itu orang hutan, yang di Asia itu orang hutan. Lebih hutan. Oh ya orang hutan. Kalau di sini ada babi rusa ya. Oh iya. Babi rusa misalnya. Terus di Australia sini ciri khasnya adalah Koala. kanguru ya, berkangkung kanguru, koala atau burung-burung cantik. Burung sama komodo. Cantik. Komodo itu mungkin saya lebih ke peralihan ya. Artinya berbeda tadi, tapi zonanya masih masuk zona ya Australia masih bisa masuk karena berada di berdekatan. Cuma secara ini sebenarnya beda. Tapi di dunia peralihan itu nggak masuk. Nah perbedaan ini atau kalau di dunia tropik tadi ya misalnya kayak ular anaconda ya, anaconda lalu Buaya. ya banyak reptil buaya. Nah perbedaan tadi faktornya adalah ya ini kita nanti salah adalah primatik dan mati karena pengaruh dari posisi letak betulannya di mana misalnya. Kalau misalnya kalau kita bicara masalah wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan mungkin akan ada kesamaan dari segi apa namanya cuaca sehingga hewan-hewannya biasanya lebih kurus dibandingkan hewan-hewan yang berada di wilayah kutub. Kenapa demikian? Karena salah satu faktornya ya panas sehingga pembakaran ini jadi semakin besar. Karena kalau kita bicara lemak itu kan juga bisa menahan diri kita menjadi lebih hangat ya nggak sih? Itu kaitannya hewan-hewan yang ada di Amerika Utara dan wilayah Eropa. Oke, kemudian ada pertanyaan nggak terkait dengan apa? Nama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita main games lagi. Di sini ada link soal link pemilihan tempat hewan. Boleh dulu ya. Betul. Oke, bisa. Oke, ada nomor siapa satu mungkin nanti nomor satu ya. Bisa di-scan. Gue aja. Nomor saya. WA aja biar aku kirim linknya. Pokoknya yang ini yang burung-burung. Yang ada tidak nembak hewan, kok. Iya. Nomor lagi dong. Dan aku langsung kirim. Ini dikirim di mana? Dikirim di WA di grup kami. Nanti klik play atau coba main di sana. Enter kirim ini apa ya?
Ambil dua sih. Kita berdua sih. Nah, Kita berdua. Ini wilayah kasih tadi. Ini mah. Buat ini. 6. Cepetan nih. Lihat nih. Kalau bener. Oh, di sini kita mau ini menempatkan burung ini ada di mana? Burung termasuk singa. Oke. Kalau ada jerapah ada di mana? Bagus ini nih game ya. Anomali mana nih? Unta itu ada di mana? Aku kecil. Gimana caranya? Red panda itu panda merah. Kumpul di mana, Pak? Kupu-kupu ini apa namanya? Monarch butterfly ya, kayaknya di Eropa ya. Oke. Atau di butterfly asiatis. Oh, monarch butterfly ada di North America. Giant panda itu Palearctic. Giant panda besar itu di Palearctic. Sandir itu beruang madu ya. Beruang madu itu coba di asiatis. Jadi sebagian kiri kan. Silver block gorilla, koala itu ada di Ipo di mana, Kak? Ipo tuh udanil itu di udanil itu Afrika. Benar? Redwood. 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 Oh, redwood. String. Redwood itu di tapi modelnya kayak malam. Coba kita lihat Afrika. Afrika itu yang di dekat Indonesia. Kalau di Indonesia. Afrika itu ini nih. Afrika itu yang hampir sama kayak ini kan ada Amerika, di Amerika Selatan, Afrika itu. Oh gitu. Ya. Big Eagle, elang itu asiatis. Elang North America. Kasuari itu di Papua ya. Platypus itu Papua juga. Red panda. Grizzly bear. Iya. Itu grizzly bear itu neartik. Bang. Terus apa? Kasuari ya Australis. Di sini sudah. Platypus itu Australis. Kapibara itu masih Kapibara yang kecil yang kayak kayaknya di ini deh. Kapibara di Australis ya, kapibara. Kalau Oh, neotropik. gorila di mana? Gorila itu di Afrika. Afrika itu di Ethiopia. Oke. Woody woodpecker. Kalau lumba berbulu Di laut. untuk paus Amerika Utara. Mawar ya. Palearctic. Oh, burung unta itu di Afrika. Apa? Oh Ya, rangkong itu di asiatis. Rangkong itu Narwhal. pulbir
Malwar. Malwar. Yang mana? Udah tadi. Yang kayak lumba-lumba. Paus. Paus tadi Yang paling aktif ya. Ini Redwood kan? Panda merah itu Cina. Rakun. Hah? Rakun. Rakun itu nggak bisa. Rakun Rakun itu, iya, Rakun itu kreatif. Kreatif. Rakun kreatif. Nah, Redwood nih. Disuruh makan hewan. Gimana teman? Udah semua? Udah mulai tuh. Ini kalau burung leher biru, Burung leher biru. iya. Yang mana? Burung Malah nih jangan-jangan. Kasuari. Taswari, enggak, Australis. asal itu yang ya. Ini harus sampai semuanya. Harus sampai semuanya. Berapa ya sih kemarin apa sih? 300. Itu berapa? Itu berapa juta? 17. Oke, kalau udah masih ada waktu banyak, kita masuk ke judul soal aja. Nggak judul soal dulu, dong. Kita masuk ke kuis. Berapa set kuis? Kita masuk ke kuis, buka aplikasinya. Boleh cek konsep, kuis, dan juga cek ombak kalau ada. Jadi ini gak usah gini apa gimana? Kalau saya penting tahu aja dulu. Tapi kalau mau dilanjutin silakan. Ini saya ada tinggal di Bentar, coba. Sana ke bawah kalau bisa. Ini ke bawah. Oh, udah langsung nggak bisa. Jadi kamu coba kerjain cek ombak, jawabin cek ombak, terus lalu cek konsep, dan juga kuis. Jadi kalau ada yang kurang paham atau masih bingung boleh di Oh my god. Tropical Rainforest itu hujan tropis. Satu lagi apa? Itu hutan musim. Itu hutan musim. Umur pohonnya Umur pohon tuaan ini hutan hujan. di atas 100 tahun. Di atas bisa. Karena kalau hutan musim biasanya kan dia kalau udah waktunya dipanennya itu apa? Kayak jati. Tapi hutan hujan dia lebih besar. Lebih besar. Cek ombak.
Provinsi mana? Karena dia di 0 sampai 23,5 derajat. Bintang utara dan bintang selatan. Ini maksudnya apa sih? Kosong. Kosong. Iya harus itu. Jadi yang ini ada tema. Jadi khas biomasa apa? Oh ini savana bukan savana. Sama aja sama sama. Sabana sama sama. Anjay. Terus lama. Apa? Kalau tadi halaman ke sebuah orang fauna. Kamu main di mana, Pak? Tinggal di mereka ya, udah di sekolah di mereka. Itu orang terkenal nanti. Tinggal Iya udah. Wijaya Kusuma. Cek ombak, cek konsep, kuis. Maksudnya tropikal ini apa? Kapal tropikal itu lebih kapal tropikal itu dia ini sama kayak si Afrika nih. Betul nggak kira-kira hewan itu berada di sini? Enggak. Ya jawabnya salah. Karena kan dia koala ya. Koala itu dia jenisnya lebih Australis. Yang paling tuh banyak yang kasus kebakaran di Australia itu yang koala kebakaran itu udah sedih banget. Kalau Raja Ampat, Apa? kalau Raja Kenapa ya? dia masih digali. Apa sih? Tiba-tiba Masih ditambah apa enggak gitu. Ya. Kemarin sih informasinya satu perusahaan masih ya yang GAG gitu kan. Nah, Cuma kan ya balik lagi kan ke pemerintah kita aja gimana caranya atau kalau di materi kita maksudnya ke dalam pembangunan berkelanjutan terkait dengan tambang. Ya maksudnya boleh kita menambang tapi kadar jangan terlalu mengeksploitasi berlebih gitu kan. Jadi kita harus mempertimbangkan terkait dengan ekosistem di sana, ekosistem masyarakat, kaitan dengan kita tadi itu banyak ya, nikel oleh batu apa nikel dicari karena nikel sekarang diburu karena itu bisa jadi bahan baku untuk pelapis baterai. Nah, itu yang jadi apa namanya? Yang jadi ini banget Indonesia sekarang. Maksud di daerah Polowali yang paling lagi ramai apa? Kok ada sih jawabannya? Pesawat itu ya ada Bukan ini itu soal. faktor yang kedua